Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Putri Damayanti dengan NIM 4101421075 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk soal yang pertama yaitu apa pelajaran terpenting yang bisa diambil dari video istihad pada channel YouTube Islamic Education? Yang pertama adalah pengertian istihad. Secara bahasa artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara istilah yaitu upaya yang sungguh-sungguh yang membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan suatu persoalan karena memang persoalannya cukup rumit. Orang yang melakukan istihad disebut mujtahid. Syarat mujtahid yaitu menguasai bahasa Arab, menguasai ayat dan hadis hukum, menguasai metode istihad, dan yang terakhir harus paham masalah yang akan diputuskan. Hukum perbuatan manusia ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Metodologi dalam istihad yaitu ijma, qiyas, istihsan, istisab, istislah, sad jarai, urf, dan qaul sahami. Untuk soal yang kedua yaitu coba buat hasil istihad di era milenial seperti sekarang ini. Fatwa tentang tuntutan ibadah dalam kondisi pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh MUI yang kemudian diperkuat dengan surat edaran dari Kementerian Agama mengenai panduan kegiatan peribadatan di rumah ibadah di masa pandemi. 3 penyesuaian ibadah di masa pandemi berlandaskan kaidah-kaidah syariah fikih sebagai berikut. Sholat Jumat boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah atas pertimbangan mencegah penularan COVID-19. Yang kedua, sholat tarawih di masjid di bulan Ramadan ditiadakan selama COVID-19 masih berjangkit. Yang ketiga, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid ditiadakan. Hasil istihad yang kedua yaitu penentuan hukum investasi, pinjaman, pembukaan kredit, pengeluaran surat jaminan, dan lain sebagainya. Mungkin sebagian dari kita ada yang langsung menghukumi semua permasalahan tersebut hukumnya haram tanpa berpikir ulang tentang kebutuhan masyarakat sekarang. Apabila menghukumi semua fenomena baru tersebut dengan hukum haram, maka hukum haram itu akan menyebabkan kesulitan bagi umat Islam dan tidak mustahil umat Islam akan berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Padahal jika diteliti lagi, terciptanya fikih adalah memberikan kemudahan bagi umat sebagaimana yang dikatakan oleh Sofyan Ats-Tsauri. Mungkin ada pendapat yang terlalu memudahkan sehingga menghukumi halal semua fenomena di atas dengan dasar adanya kemaslahatan dan kebutuhan bagi manusia. Ada juga golongan ulama yang tidak semerta-merta memberikan hukum pada fenomena tersebut. Akan tetapi mereka berusaha memecahkan dengan mencari dalil balik dari Al-Quran, hadis maupun perkataan ulama terdahulu agar bisa memberikan hukum yang layak dan mencocoki pada kebutuhan masyarakat sekarang. Hasil istihad yang ketiga yaitu program bayi tabung yang biasanya ditempuh oleh pasangan yang kesulitan memperoleh anak. Soal nomor 3 yaitu, menurut Anda apakah nafsu harus diperbesar atau dikecilkan perannya atau sebaiknya bagaimana? Sesungguhnya manusia diciptakan dengan potensi keinginan yang baik dan keinginan yang buruk. Sebagai bagian dari ujian Allah, setiap jiwa manusia cenderung untuk berbuat dosa dan maksiat. Oleh karena itu, nafsu harus dikendalikan agar melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Jika nafsu tidak dikendalikan, akan mengakibatkan manusia yang diciptakan sempurna akan menjadi beringas, bahkan digambarkan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Manusia menjadi buas seperti hewan. Soal selanjutnya yaitu, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah padahal Dia tidak membutuhkan ibadah itu? Karena manusia diciptakan Allah hanya sebagai hamba dan untuk beribadah. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya agama ataupun tidak, manusia akan selalu mempunyai potensi untuk mengabdi kepada pencipta. Lalu, apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Fungsi ibadah bagi kehidupan manusia yaitu memperoleh kesucian rohani dan jasmani, dapat menghilangkan gangguan jiwa akibat ketegangan emosi dan bertumpuknya pikiran-pikiran yang ruwet yang tak terpecahkan,
dapat meminimalisir sikap tergesa dan menumbuhkan sikap hidup tenang serta mendorong tumbuhnya kemampuan pengendalian diri. Dapat menjadi jalan terbukanya keluhuran dan kemuliaan seseorang berupa rezeki yang tak terduga. Soal selanjutnya yaitu, apa definisi agama Islam? Islam adalah suatu agama yang ada di muka bumi dengan ajarannya yang berupaya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui Nabi Muhammad yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Sebutan bagi kaum laki-laki adalah muslimin, sedangkan bagi kaum perempuan adalah muslimat. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dan kalamnya kepada manusia melalui utusannya, yaitu nabi dan rasul, serta meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan sekaligus rasul yang terakhir diutus ke dunia oleh Allah. Menurut kitab Arba'in An-Nawawiyah, Islam adalah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan pergi berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk melakukannya. Sedangkan menurut mabadi fikih, Islam adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai kebahagiaan bagi manusia. Sekian jawaban soal UTS Pendidikan Agama Islam dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.